fight. With courage we shall take the flight. Menurut rumor, ada beberapa nama baru yang berpotensi akan gabung Indonesia. Salah satu nama yang cukup mencuat adalah Pascal Struijk. Pasalnya, ia punya darah Nusantara mengalir di tubuh. Ditambah pemain Leeds United tersebut juga disebut dalam podcast sepak bola asal Belanda, Football Premier, yang membahas sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berpotensi dinaturalisasi. Di sisi lain, pemain berusia 25 tahun tersebut memanglah spesial, lantaran dirinya punya kualitas dan pengalaman yang tak main-main. Dia pernah bermain di Premier League bersama klubnya Leeds United, dan itulah kenapa dia akan sangat berdampak besar jika saja mau bergabung skuad Garuda. Sebab sosoknya benar-benar bisa menaikkan level timnas Garuda ke level dunia. Tapi apa saja dampak dari kedatangannya? Simak video berikut ini. En het is nogal wat bijzonders, want los van jou, Mauro, kunnen er nog een paar andere echt wel klasbakken voor Indonesië gaan. Als het warmer begint te worden, waar hij ook steeds warmer voor wordt. Ja, en nog echt iemand die niet echt veel genoemd wordt in Indonesië. Pascal Struijk zou ook voor Indonesië mogen spelen. Dat is... Di tengah PSSI yang sedang gencar mencari pemain keturunan baru untuk memperkuat Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, ada nama Pascal Struijk yang menuai banyak perhatian dari publik Nusantara. Lantaran ia diperbincangkan dalam podcast sepak bola asal Belanda, Football Premier, saat membahas sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi. Pascal Struijk adalah pemain yang luar biasa dan memiliki opsi untuk bermain bagi Indonesia, kata host Football Premier. Namun itu hanyalah opsi. Pemain Leeds United tersebut sendiri belum menyatakan mau membela timnas Garuda, dan Shin Tae-yong juga belum mengincarnya. Tapi pemain berusia 25 tahun itu memiliki hak untuk membela Garuda jika saja mau, lantaran dirinya memiliki darah campuran Belanda-Indonesia. Seperti diketahui, ia pernah mengungkapkan jika kakek nenek dari ayahnya adalah orang Indonesia pada masa Hindia Belanda. Ya, dari kakek dan nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda ke Belanda, saya punya koneksi dengan Indonesia. Tapi kini saya lebih terlibat dengan Belanda dan Belgia, kata Pascal Struijk, sumber Jawa Post. Lanjutnya, ia sempat terkejut saat netizen Indonesia telah mengetahui hal itu terlebih dahulu sebelum dirinya sendiri yang angkat bicara. Orang-orang Indonesia tahu kalau saya punya darah Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu. Sebagai tambahan saja, dia memang warga negara Belanda, tapi terlahir di Belgia. Tentu itu membuatnya bisa saja membela Belgia, tapi kabarnya ia menolaknya. Namun, dari garis keturunan kakek nenek yang orang Indonesia itulah, membuatnya tak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Apalagi ditambah dengan kualitasnya yang menurut saya sangat bagus. Kalau melihat nilai pasarnya di Transfermarkt saja, nilainya mencapai 260,72 miliar rupiah, atau 2 kali lipat dari Meiselgers yang saat ini sedang proses naturalisasi. Tapi mahalnya nilai transfer itu memang sepadan dengan kualitas dan pengalamannya, mengingat ia adalah pemain Leeds United dan pernah merasakan atmosfer kasta tertinggi sepak bola Inggris. Tercatat dirinya pernah berlaga di Premier League selama 3 musim, dari tahun 2020-2021 hingga musim 2022-2023. Sebelum akhirnya Leeds United terdampar ke Championship pada musim 2023-2024 dan sampai sekarang masih di kasta kedua Liga Inggris tersebut. Berbicara soal permainan, selain harganya yang wow, pemain kelahiran Belgia tersebut juga punya statistik yang cukup mengesankan. Dari umurnya saat baru berusia 20 tahun, ia sudah debut bersama tim utama Leeds United pada musim 2019-2020. Dan di musim berikutnya, sudah jadi andalan tim yang bermain di Premier League. Rata-rata, ia tampil bersama Leeds United setidaknya 25 laga lebih, kecuali di musim debutnya. Dan sejauh awal musim ini, terlihat sudah 6 laga dijalani olehnya. Dengan gaya main yang agresif ketika 1 lawan 1, statistik Pascal Struijk tercatat melakukan tackle won 100% berhasil dengan total 4 tackle, lalu 22 duels won, 11 interception, 2 block, serta 23 recoveries. Ditambah dengan tinggi 1,9 meter, dirinya juga sering mencuri gol saat sepak pojok. Terbukti di musim 2023-2024 kemarin, ia berhasil mencetak 5 gol dari situasi corner.
Kombinasi trio mahal grade A. Jika Pascal Struijk benar-benar bergabung dengan skuad asuhan Sinteyong, timnas bakal memiliki 3 bek super mahal berlabel grade A. Gimana tidak? Kita sudah punya JISS saja, sudah lumayan kuat lini tengahnya. Apalagi nanti datang Mesilgers dan ditambah Pascal Struijk. Dari 3 bek tengah itu saja, market value skuad Garuda bisa sangat mahal. Bayangkan saja, JISS punya nilai pasar 43 miliar lebih. Lalu Mesilgers 121 miliar, ditambah Pascal Struijk 260 miliar. Jika mereka bertiga digabung menjadi 400 miliaran lebih. Nilai itu bahkan 2 kali lipat melebihi skuad Bahrain yang hanya senilai 174 miliar dan China 191 miliar. With strength and unity, our spirits flying free, and victory will be. The drums of war, they loudly play. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will. Persaingan lini belakang yang lebih ketat. Kalau saja benar bergabung, Pascal Struijk bisa saja menggeser nama-nama lain di tubuh skuad Sinteyong. Lantaran banyaknya bek tengah berkualitas di timnas Indonesia macam JISS, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan yang lainnya. Namun itu juga bisa jadi bahan motivasi para pemain lainnya di tengah ketatnya persaingan. Tapi bisa juga ada kemungkinan bek lokal yang belum mendapatkan kepercayaan pelatih Sinteyong, seperti Wahyu Prasetyo, jadi tak dipanggil lagi. Kecuali ada pemain cedera atau gangguan lain, bek Malut United yang sedang perform dalam 2 musim terakhir itu bisa saja kembali dipanggil. Namun menumpuknya pemain belakang timnas, itu juga tidak masalah bagi para punggawa timnas. Hal itu juga disampaikan oleh Justin Hubner. Seperti dalam interview dengan Sport 77, ia mengatakan siap bersaing. Justin Hubner juga menyebut mereka pemain yang berkualitas. Mereka pemain yang bagus, jadi ini bagus untuk tim, ucap Justin Hubner dalam podcast Sport 77. In the shadows we won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we will. So itulah alasan Pascal Struijk bisa bawa timnas naik level lagi. Tapi sekali lagi, dia sendiri belum menyatakan mau bela Indonesia. Jadi ya, kalian jangan terlalu berharap ke pemain Leeds United ini. Soalnya kita juga sudah nambah Mesilgers. Jadi kayaknya Sinteyong nggak ngincer ini pemain. Dan lebih fokus buat cari striker atau penyerang sih. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.